Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat-Nya. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita dipertemukan dengan ayah bunda hebat ya. Alhamdulillah. Judul yang diberikan oleh panitia yaitu melatih kepekaan sosial di era digital pada bulan Ramadan. Masya Allah, ini tema yang cukup bagus untuk bisa kita terapkan kepada anak-anak kita, bagaimana kita melatih anak-anak kita dalam hal kepekaan sosial gitu ya. Nah, sebelum kita menginjak pada fokus materi terkait dengan kepekaan sosial ini, saya ingin merangkak sedikit demi sedikit untuk mengarah kepada tema, yaitu bahwa di dalam sebuah keluarga tersebut ada ayah, ada bunda gitu ya, ada mama, ada papa, ada umi, ada abi, ada ayah, ada bunda, ada manggilnya macam-macam ya. Ayah itu sebagai kepala sekolah di dalam rumah tangga kita, di dalam rumah gitu ya. Kepala sekolahnya itu adalah ayah yang memberikan visi bagaimana arah pendidikan anaknya ke depan yang dicita-citakan gitu ya. Sedangkan ibu ayah atau bundanya itu adalah sebagai guru di rumah ya, guru untuk anak-anak kita di rumah yang menjabarkan, yang mendeskripsikan secara teknis visi yang diberikan oleh kepala sekolah atau ayah gitu ya, sehingga beban yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak di dalam keluarga kita itu sesungguhnya bukanlah guru di sekolah, tetapi adalah ayah bunda yang diberi amanah oleh Allah gitu ya. Nah, bentuk cinta kita kepada anak-anak kita itu sebetulnya bukan berarti kita harus selalu membuat anak kita itu senang gitu ya, menuruti semua atau segala keinginan anak-anak kita gitu ya. Tetapi bagaimana kita mengarahkan anak-anak kita sesuai tema tadi kita ambil, yaitu bagaimana kita melatih kepekaan sosial kita kepada anak-anak gitu ya, utamanya di bulan Ramadan dan eranya kita di era digital gitu ya. Nanti kita masuk ke dalam poin-poin tersebut gitu ya. Nah, Rasulullah mengajarkan kepada kita cara gitu ya, bagaimana agar kematangan psikologis anak-anak kita itu tumbuh normal sesuai dengan usianya. Itu ada model yang diberikan oleh Rasulullah yang mungkin tidak asing lagi pada kita ayah ibu yang sudah memahami hal tersebut gitu. Tapi ini saya kupas sekilas agar membangkitkan memori kita gitu ya, bahwa posisi kita ada di mana gitu. Yaitu ketika Rasulullah menyebutkan ada step atau tahapan yang harus kita jalani gitu ya di setiap periode 7 tahunan. 7 tahun pertama itu adalah usia 0 sampai 7 tahun itu anak kita itu ibaratnya raja, kita perlakukannya ibaratnya raja gitu ya. Dan di saat kita perlakukan anak kita ibarat raja itu, ini menuntut orang tua itu harus sabar gitu ya, butuh kesabaran yang ekstra karena anak dibuat harus senang dalam didikan kita sebagai orang tua gitu. Apa-apa yang diinginkan supaya materi atau pembelajaran yang kita berikan itu bisa masuk, itu harus sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Anak itu dimanjakan dalam makna yang positif gitu ya. Anak dibuat aman, anak dibuat nyaman gitu. Dan kasih sayang yang kita berikan kepada anak kita di tahap 7 tahun pertama itu tidak terbatas gitu ya. Bahkan kita harus menjaga tutur kata kita, kemudian menghindari cara dengan marah gitu ya, apalagi memukul gitu ya. Jadi yang kita kembangkan pada 7 tahun pertama ini adalah perasaannya.
perasaannya. Yang kita tuntut pada anak kita di 7 tahun pertama ini bukan agar anak kita pinter, tetapi mengasah perasaan. Nanti pinter itu ada masanya gitu kan. Bukan kita menuntut anak kita di saat usia 7 tahun pertama ini untuk pinter gitu. Nah, pada 7 tahun yang kedua kita umpamakan anak kita itu adalah prajurit. Kita sudah memulai untuk mendisiplinkan anak-anak kita. Kita kenalkan kedisiplinan, kita kenalkan tanggung jawab gitu ya. Sehingga kenapa Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk mengajarkan kepada anak kita itu sholat 5 waktu dengan benar, itu dimulai pada tahap 7 tahun yang kedua ini ya. Sehingga kita sudah bisa memulai memberi sanksi apabila anak kita itu tidak mau menjalankan sholat gitu ya. Dan di yang kedua ini kita sudah bisa memulai memisahkan tempat tidur anak-anak kita dari orang tua, dari kalau ada yang di dalam rumah itu bersaudara lawan jenis itu dipisahkan gitu ya. Jadi mulai diajarkan kedisiplinan di sana di dalamnya gitu ya. Kemudian ketika posisi anak kita pada usia 7 tahun yang ketiga, kalau 7 tahun kedua itu berarti umur 7 sampai 14 ya misalnya. Kemudian 15 ke atas sampai 7 tahun yang ketiga tersebut kita perlakukan anak kita itu seperti sahabat gitu ya. Di masa remaja anak kita perlakukan seperti sahabat, sehingga masa-masa tersebut anak sudah mulai bisa berontak gitu ya. Kalau ada yang mengatakan masa pubertas itu ingin menunjukkan jati dirinya misalnya seperti itu ya. Jadi di saat-saat seperti itu kita sudah tidak lagi sudah tidak lagi ada cara-cara mendisiplinkan itu dengan sanksi atau marah dan seterusnya. Tetapi jika anak melakukan kesalahan, kita melakukan pendekatannya tersebut dengan baik, dengan halus gitu ya. Karena jangan sampai kemudian mereka lari mencari sahabat lain ketika tidak cocok dengan, tidak mau bersahabat dengan mertuanya gitu ya. Jadi kita perlakukan dengan baik, bagaimana supaya mereka itu menganggap kita itu sahabat. Tetapi bukan berarti mengajari anak kita yang lama gitu ya, bukan. Kayak koncone aja gitu ya. Main dan cara bahasanya misalnya. Dalam hal tertentu tetap kita memang asli sebagai orang tuanya, tetapi dalam hal berkomunikasi, dalam hal menyampaikan sesuatu arahan itu seperti sahabat gitu ya. Sehingga di sana kita membangun rasa nyaman sebagaimana ketika mereka itu bersama dengan sahabat mereka di luar rumah gitu ya. Sehingga kita jaga perasaannya, jangan sampai kita marah gitu ya di depan orang lain maupun bahkan hanya sekedar di depan saudaranya. Itu sekilas tahapan-tahapan bagaimana kita mengajarkan, mengasuh ya, anak-anak kita sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tahapan berikutnya nanti akan lebih ini lagi, tapi tidak perlu sekarang karena ini anak-anak kita masih jauh jangkauannya ya. Paling tidak kita memahami bagaimana tahap 7 tahun yang pertama gitu ya. Nah, semua tahapan itu sebetulnya tetap berlaku, tidak ada marah, tidak ada kata-kata kasar gitu ya. Sehingga memang dari tahapan-tahapan ini orang tua memang menjadi teladan utama. Sedangkan guru di sekolah itu yang membantu kita gitu ya, yang membantu kita gitu ya. Oleh karenanya orang tua itu bukan hanya mensupport dari sisi bagaimana pertumbuhan fisiknya, bagaimana pertumbuhan intelektualnya, bukan hanya semata itu, tetapi juga bagaimana mental atau akhlak anak kita secara spiritual seperti apa, itu kita bertanggung jawab ya. Kita mensupport itu semuanya, bukan hanya sekedar anak saya harus sehat dari sisi fisiknya, anak saya harus cerdas dari sisi otaknya, intelektualnya, bukan sekedar itu. Nah, mental atau akhlak
dan spiritual. Inilah yang akan mengasah ya kepekaan sosial anak-anak kita. Nah, kita masuk kepada tema kepekaan sosial atau social awareness ya. Apa itu kepekaan sosial? Yaitu kesadaran ya dan kepekaan seseorang akan lingkungan sekitarnya ya. Jadi ini berkaitan dengan cara seseorang bagaimana menempatkan diri dan bagaimana memainkan perannya di dalam masyarakat. Dan ini dilatihnya sejak anak-anak kita masih dini. Tidak nunggu setelah besar. Setelah besar kemudian dioprak-oprak, ayo sana main dengan temanmu supaya kamu bisa bergaul dan seterusnya. Ini terlambat nanti kalau kita ngajaknya, ngomongnya, nyuruhnya gitu ya. Itu setelah besar. Maka memang ini kesadaran dan kepekaan seseorang terhadap lingkungan di sekitarnya ini memang dilatihnya sejak anak-anak kita masih dini gitu ya, supaya kita anak-anak kita itu mampu mengatasi dan menyelesaikan masalah mereka di saat mereka sudah menemukan masalah-masalah gitu ya. Jadi anak yang memiliki kepekaan sosial tinggi itu cenderung peduli pada orang-orang di sekitarnya. Biasanya nampak kalau di rumah misalnya suka membantu ayah atau bunda, suka membantu kakaknya misalnya, atau mungkin punya adik suka membantu melayani ketika punya adik baby kemudian habis pipis misalnya. Itu kita latih gitu ya. Dan anak yang memiliki kepekaan sosial tinggi itu cenderung peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. Jadi nanti mereka itu mampu gitu ya memulai berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya. Tidak ditunggu ayo sana main sama dia. Tidak ditunggu seperti itu. Ketika sudah terlatih kita sudah biasakan bagaimana kesadaran terhadap ini tadi, kepekaan sosialnya tadi itu, maka insya Allah mereka itu mampu gitu ya memulai berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya itu, tidak nunggu disuruh, tidak nunggu diperintah gitu ya, tidak nunggu diajak gitu ya, tetapi memang mereka menjadi seperti itu karena memang sudah dibiasakan, dilatih gitu ya. Nah, cara mengasahnya itu fokus utamanya itu pada penumbuhan rasa empati pada anak. Rasa empati pada anak yang kita fokuskan untuk kita asah gitu ya. Sehingga nanti insya Allah ketika rasa empati tadi itu sudah muncul pada anak-anak kita, insya Allah gitu ya, maka ketika mereka itu sudah berada di lingkungannya, tidak lagi berada di dekat dengan orang tua terus gitu, maka insya Allah mereka itu biasa membantu temannya, membantu bu guru, membantu kakaknya, membantu adiknya. Itu tanpa disuruh mereka sudah sensitif terhadap kebaikan-kebaikan tersebut gitu ya. Nah, karena tadi itu terkait bulan Ramadan yang dijadikan tema tadi itu, bagaimana ketika kita berada di bulan Ramadan ini agar kita bisa melatih anak-anak kita atau mengasah anak-anak kita terhadap kepekaan sosialnya gitu ya. Ini cara yang sebetulnya tidak baku gitu ya, tetapi bisa kita latihkan kepada anak-anak kita. Dan kalau cara atau kiat-kiatnya nanti ayah bunda insya Allah memiliki cara-cara tersendiri. Jadi monggo nanti cara-cara atau kiat-kiat yang dimiliki oleh ayah bunda bisa diterapkan dan bisa dikompilasi dengan apa-apa yang nanti bisa diambil dari yang saya sampaikan ini, atau bahkan mungkin dari yang dimiliki ayah bunda cara-caranya lebih bagus ya, silahkan ya. Yang pertama, kita tidak usah menunggu Ramadan ya. Yang pertama ini biasakan kita itu ngobrol dengan anak ya.
karena ngobrol itu melatih anak merespon sesuatu, sehingga kepekaannya mulai terlatihnya itu sejak hanya sekedar mendengarkan kalimat-kalimat yang didengarkan tersebut. Dan hal ini jangan disepelekan, ya, karena dengan kita mengajak ngobrol anak kita, ini sudah memulai melatih untuk saling menghargai. Jadi ngobrol itu kan tidak satu arah ya. Kita ngomong, didengerin anak kita ngomong, kita dengarkan gitu ya. Ini ada saling. Ya. Namanya ngobrol ya saling mendengarkan gitu ya. Maka ini sudah ada satu latihan. Latihan pertama saling menghargai. Jadi kita jangan merasa bahwa kita orang tua harus didengarkan terus, sementara anak kita harus mendengarkan terus. Ini namanya bukan ngobrol gitu ya. Jadi jangan sampai di rumah hanya sekedar kata-kata perintah, ujung-ujungnya marah, jangan ya. Tetapi Masya Allah ini hal kecil, hal sepele tapi jangan disepelekan. Ya, hal sepele tapi jangan disepelekan gitu ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan era digital, ini juga bisa terhubung juga. Kenapa demikian? Karena kebanyakan gitu ya, yang saya dengar dan saya lihat gitu ya, sekarang itu banyak ya orang tua itu yang kalau di rumah, kalau sehari-harinya kerja di kantor, kerja di luar rumah gitu ya, tetapi setelah sampai di rumah, orang tua itu sibuknya itu justru dengan HP gitu ya, dengan HP. Kalau dengan anaknya nggak bisa ketawa, nggak bisa bercanda, tapi kalau di depan HP itu bisa ketawa sendiri gitu ya. Sehingga kenapa ada postingan yang seorang anak kecil lebih suka gitu ya. Saya lebih senang jadi HP gitu. Karena cemburu ya, orang tuanya lebih banyak berkomunikasi dengan orang di luar sana meskipun dari sisi fisik berdekatan dengan anak. Oleh karenanya memang ngobrol dengan anak itu menjadi modal awal agar kita bisa melatih ya kepekaan sosial anak kita, supaya mereka kalau ada orang lain yang bicara juga mau mendengarkan gitu. Kalau kita sebagai orang tua juga mau mendengarkan mereka gitu ya, bukan hanya asik dengan HP. Dan kalau kita membahas tentang alat komunikasi ini, gadget ini ya, HP. Kalau tidak HP bisa jadi laptop ya. Kadang-kadang bisa jadi sok sibuk di rumah pun lembur misalnya dengan laptop gitu, padahal belum tentu itu mengerjakan tugas kantor, karena WA itu bisa juga lewat laptop gitu ya, nonton YouTube, buka IG dan seterusnya, yang bisa menggantikan HP. Jadi nampaknya aja nggak pegang HP gitu ya, tapi komunikasi dengan dunia luar gitu, sehingga asik saja, orang tua asik, ternyata anak terabaikan. Jadi ada yang mengatakan begini, kalau sudah di rumah coba fokuskan dengan keluarga. Banyak kerjaan Bu misalnya, masih juga banyak lemburan gitu ya, nanti lemburannya nunggu kalau anaknya tidur misalnya. Artinya apa? Kualitas orang tua berkomunikasi dengan anak itu menjadikan anak kita itu tumbuh menjadi manusia-manusia yang kepekaan sosialnya baik, kemudian bahkan interaksi ayah gitu ya, kepada anak-anak kita yang masih balita itu bisa menaikkan tingkat kecerdasan anak kita dari sisi IQ-nya, intelektualnya ya. Maka jangan diabaikan hal seperti ini, meskipun nampaknya sepele, ngobrol gitu ya. Gitu. Dan HP itu ini ya, bukan hanya HP ya, maksud saya gadget, alat-alat untuk untuk sebagai media sosial ya. Ini ibarat mata pisau ya, yang sesungguhnya pisau itu kalau digunakan oleh orang yang benar bermanfaat, bisa untuk masak di dapur gitu ya, untuk mengiris orang-orang yang kerja di itu
jual daging itu untuk ngiris daging dan seterusnya. Jadi bermanfaat kalau yang menggunakan itu orang yang benar, tetapi bisa berbahaya kalau yang menggunakan itu orang yang tidak benar, bisa membunuh. Naudzubillah min dzalik gitu ya. Jadi HP juga demikian. Mumpung ini di bulan Ramadan ya, untuk mengingatkan kita semua, saya pribadi khususnya, mudah-mudahan bermanfaat juga untuk ayah bunda. HP itu bisa membawa kita ke surga bisa jadi, tetapi sebaliknya bisa juga membawa kita ke neraka ya. Apabila ada sesuatu yang tidak layak untuk kita pandang, kemudian kita nikmati, gitu ya. Bahkan kalimat-kalimat yang ada di dalam komunikasi tersebut menjadikan kita terjerumus, gitu ya, kalau itu salah, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengajak anak berinteraksi dengan lingkungan di sekitar kita. Nah, di bulan Ramadan ini sangat mendukung, gitu ya. Ada kesempatan untuk kita bisa ngajak anak-anak kita sholat tarawih di musola terdekat atau di masjid, atau bahkan mungkin musola atau masjid yang kita tuju untuk sholat tarawih itu tidak hanya satu, gitu, bisa pindah ke tempat lain, gitu ya. Ini bisa menjadikan anak kita itu mengenal banyak orang, dan nanti kalau misalnya anak kita itu ketemu dengan temannya di sebuah masjid tersebut misalnya, ujung-ujungnya tidak sholat tarawih, Bu usianya udah usia TK Bu, disuruh disiplin tarawih enggak mau Bu, main aja sama temannya, enggak apa-apa. Ingat tadi pada tahapan 7 tahun pertama tadi ya, ibarat raja dia itu, senangkan dia ya, disiplinkannya itu nanti di tahap yang kedua ya, sehingga senangkan anak-anak kita di lingkungan yang kita kenalkan tadi itu, di lingkungan di mana kita kenalkan, kita mengajak untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar tadi itu. Kalau di Ramadan ini misalnya di masjid ya, lingkungan yang kita mudah untuk kita cari untuk mengajak anak kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar, gitu ya. Kemudian yang contoh lain, mengajak anak kita ikut berkegiatan kemasyarakatan. Kalau ada kegiatan mungkin sebelum Ramadan, ayah yang berada di lingkungan masjid ada undangan bersih-bersih misalnya, anak kita ajak nggak apa-apa. Kita juga bawain alat untuk bersih-bersih, meskipun mereka itu bukan membantu, malah ngeriwui misalnya, mengganggu misalnya. Itu pemikiran orang tua mengganggu itu, padahal menurut dia bukan mengganggu, gitu ya. Karena konsep bagi dia bekerja itu bukan harus ada hasil yang seperti yang dimaksud oleh orang tua, gitu. Sehingga kita jangan mencari target untuk hasil yang didapat yang dicapai oleh anak kita, gitu ya. Tetapi bagaimana proses itu kita ajarkan kepada anak-anak kita, bahwa kita juga bersosial dengan masyarakat di sekitar kita, orang tuanya menjadi contoh, gitu ya. Sehingga kalau anak-anak kita itu misalnya kita ajak bersih-bersih dengan kalau kita ini kan kerja bakti, gitu ya, ikut kerja bakti orang tua, anak misalnya, apalagi kalau ketemu dengan anaknya tetangga, gitu ya, sama-sama ikut orang tuanya. Tidak apa-apa, mereka punya dunianya sendiri. Tetapi itu adalah ajang untuk kita bisa latihkan anak-anak kita bermasyarakat, gitu ya. Mereka biarkan bermain dengan anak yang lain, silahkan, tidak masalah. Dan di situ akan menumbuhkan kepekaan sosial anak-anak kita dalam berinteraksi dengan lingkungan di sekitar kita, gitu ya. Kemudian di saat Ramadan seperti ini juga kita bisa melatih anak kita dalam hal kepekaan sosial tersebut. Misalnya kita mau berbagi takjil, kita mau berbagi makan berbuka untuk orang-orang yang berpuasa misalnya. Ini bisa dimusyawarahkan, anak kita libatkan meskipun dia masih kecil. Bahkan hatta tidak punya usulan apapun misalnya, tidak masalah, tapi kita libatkan dalam bermusyawarah di rumah itu ya. Dan musyawarah untuk memprogramkan berbagi tersebut tidak harus di awal Ramadan ya. Kalau misalnya kita terlewat belum pernah
melakukan misalnya, tidak apa-apa, semampang masih ada di bulan Ramadan, hari-hari yang ke depan ini masih bisa untuk kita lakukan. Jadi anak-anak kita ajak duduk misalnya, mari kita buat program gitu ya, untuk berbagi. Nanti kita bisa tawarkan ke anak kita juga, kira-kira dia punya keinginan mau ngasih siapa misalnya. Terus kita mungkin bisa kultum sebelumnya misalnya, kita tunjukkan bahwa ada orang yang kurang mampu, kemudian kita juga gugah ya hatinya, bagaimana kepekaannya ketika ada orang yang mungkin sudah waktunya berbuka maghrib pun tidak ada yang bisa dimakan misalnya, itu akan menggugah gitu ya perasaannya gitu ya, sehingga pada saat hari H yang sudah kita sepakati untuk berbagi, anak kita pun kita libatkan. Jadi dari mulai musyawarahnya kita libatkan, kemudian pada saat hari H berbagi, kita juga ajak anak kita untuk ikut membagikan, untuk memberikan kepada orang-orang yang kita tuju tadi gitu ya. Dan yang dituju itu selain yang tadi kita sebutkan mungkin kurang mampu ya, juga termasuk tetangga, tidak apa-apa meskipun tetangga kita orang yang kaya, tidak masalah, karena kita mengikuti tuntunan Rasulullah, berbagi takjil atau memberi makan orang yang berbuka tadi itu tidak diharuskan khusus untuk orang-orang yang kurang mampu, tetapi untuk orang yang berpuasa ya. Selain kita mendapatkan manfaat mengajarkan kepada anak kita terhadap kepekaan sosialnya, kita juga mendapatkan pahala dari Allah. Dan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah bahwa memberi makan orang yang berpuasa ya akan mendapatkan pahala puasa sebagaimana pahala yang kita beri tadi itu gitu ya, orang yang berpuasa tadi gitu. Oleh karenanya kita mendidik anak kita dapat pahala, kita memberi tadi itu juga mendapatkan pahala double, apalagi di bulan Ramadan ya, pahala bulan Ramadan berlipat-lipat, Masya Allah gitu ya, seperti itu. Kemudian termasuk kita bisa melatih anak kita berinfak seperti tadi dikatakan oleh Bu Is tadi, luar biasa, bagus. Bisa ini dilatihkan sejak awal Ramadan kemarin sebetulnya kalau kita ini ya, tapi mulai sekarang juga tidak terlambat, artinya masih bisa karena Ramadan masih ada. Misalnya kita di rumah ada 3 anak misalnya, anak kita ada 3 atau mungkin 1 nggak apa-apa, seberapapun ya, kita bersama anak-anak kita ini bersama-sama untuk berinfak subuh misalnya. Kalau anak kita mungkin sudah terbiasa bangun subuh, alhamdulillah ya, kita syukuri. Tapi kalau ada yang mungkin sesekali itu ada yang bangkong, ya jangan dimarahi langsung gitu ya, jangan dimarahi. Sehingga kita mengajarkan ke anak-anak kita berlatih berinfak subuh. Dulu ketika anak saya masih kecil-kecil, saya ini ya membuat kaleng bekas itu kita bungkus dengan kertas kado, kemudian dikasih nama. Ya, kita kasih nama sesuai dengan namanya anak-anak kita, gitu ya. Kita kasih anak kita itu sebagaimana normalnya uang saku misalnya. Kalaupun tidak uang saku, mungkin khusus Ramadan kita sudah siapin di dompet khusus untuk bisa diambil sewaktu-waktu oleh anak kita, tapi khusus untuk berinfak. Tidak diizinkan untuk dibuat jajan karena anak kita dilatih puasa misalnya, tetapi dialihkan untuk berinfak subuh misalnya. Sehingga ketika anak kita itu mau berinfak subuh, tinggal ambil di dompet kita yang memang sudah kita sediakan khusus misalnya, sesuai dengan kaleng atau tempat yang sudah kita bikin dengan anak-anak kita tadi itu. Dan ini suasana membuat kotak infak ini pun juga asik ya, sambil cerita, sambil ngobrol, sambil memotivasi anak kita untuk suka berinfak gitu ya, sehingga nanti akan dicintai oleh Allah dan Rasulullah gitu. Ini juga jadi ajang momen untuk bercerita sambil mengajarkan berinfak gitu ya. Kemudian setiap harinya mereka mengisi
sudah tahu namanya dia di mana, punya dia kaleng yang mana gitu. Dan kita sendiri sebagai orang tua juga kita sediakan kaleng di sebelahnya anak-anak kita tersebut, gitu ya. Kita sendiri juga ngisi di situ setiap hari di kaleng yang bernama kita. Mungkin kita kasih nama ibu atau mama atau umi gitu ya, atau ayah gitu ya. Jadi kita juga berinfak sehingga anak kita ketika misalnya ngambil punya ayah, loh punya ayah kok kosong misalnya. Nah ini kan tidak patut untuk dicontoh gitu ya. Jadi kita sendiri ketika kita mengajarkan kepada anak kita itu memang ini mutlak ya. Ketika anak kita itu kita kasih tahu apa, memang orang tuanya ini yang harus jadi contoh terlebih dahulu. Karena anak kita nanti beralasan ketika tidak mengerjakan, sementara orang tuanya menyuruh terus karena orang tuanya tidak mengerjakan gitu ya. Sehingga ini bagaimana kita juga memberikan contoh kepada anak-anak kita juga berinfak setiap subuh di tempat yang berjejer dengan anak kita tadi itu tempatnya gitu ya. Nah kemudian nanti hasilnya gitu ya, setelah terkumpul mungkin kita sepakati kapan saatnya disalurkan gitu. Ini juga musyawarah gitu, kita diskusikan. Jangan diputuskan hanya sepihak orang tua saja, karena ini orang tua kan udah dewasa, udah ngerti mau disalurkan kemana misalnya. Jangan, kita beri kesempatan anak kita untuk memberikan masukan atau usul, punya ide kemana gitu ya. Ini yang karena melatih anak-anak kita untuk mampu ini ya mengeluarkan ide, mengeluarkan pendapat sehingga kepekaan sosialnya tadi itu juga akan bertambah gitu ya. Jadi kemudian pada saat kita ingin nanti sudah disepakati bahwa nanti akan kita buka di tanggal berapa Ramadan, mau kita salurkan kemana gitu ya. Itu anak kita juga kita ajak untuk menyalurkannya. Apakah kita ajak seperti yang tadi disebutkan di sekolah tadi disalurkan lewat lembaga amil zakat rizki misalnya, atau langsung mau ke orang duafa yang bahkan kita belum kenal, yang jauh di pelosok sana, yang kondisinya memang sangat memprihatinkan misalnya. Ini yang kemudian jadi bahan diskusi lagi. Artinya pembelajarannya itu bisa kita ambil dalam mengasah kepekaan sosial anak kita itu dari berbagai aspek yang ditemui oleh anak kita. Masya Allah, ini luar biasa nanti hasilnya. Dan anak-anak kita itu kalau sudah besar nanti tidak harus disuruh-suruh untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Bahkan ada seorang anak sudah mahasiswa ya, ketika mau berangkat ke kampus karena berlibur di Jember gitu ya, pada saat sudah waktunya masuk ke kampus, mau berangkat ke luar kota gitu, dia bilang, sebentar saya sebelum berangkat saya mau keluar dulu katanya gitu. Nggak pamit kemana ke orang tuanya itu, nggak menyebutkan kemana gitu ya. Kemudian setelah pulang baru berangkat diantar bareng-bareng karena sekalian mau keluar gitu ya, diantar bareng-bareng ke stasiun gitu. Ditanya gitu ya oleh saudaranya yang ikut mengantarkan tadi itu, ada ayahnya, ada bundanya gitu. Tadi kemana mas gitu? Ada deh gitu ya. Tapi di ini ya ngoyok terus adiknya itu. Kemana sih mas gitu? Dia cerita si kakaknya ini bahwa saya itu kasihan di Jalan Kalimantan itu ada orang jual roti goreng gitu ya, roti goreng yang sampai lama gitu tuh nggak laku-laku. Padahal ini ya karena di daerah Bundaran Mastrip itu ada alumni ekonomi ya, itu anak alumni ekonomi itu jual roti goreng itu laris banget bertiga dia itu sama-sama alumni ekonomi UNED. Di Jalan Kalimantan ada juga yang jual itu roti goreng, orangnya udah sepuh, lama nggak laku-laku katanya. Dia sering ini bersepeda. Nah ini sering bersepeda sehingga mengetahui itu, dan dia kalau melewati situ meskipun sedikit dia beli karena tujuannya bukan untuk belinya tetapi tujuannya supaya laku bapak itu. Ternyata sebelum berangkat keluar kota tadi itu uang saku yang diberikan oleh orang tuanya untuk berangkat ke kampus tadi, untuk berangkat keluar kota tadi itu sebagian itu dan tidak kecil gitu ya diberikan kepada bapak itu karena dia kasihan katanya. Ini bukan
kita yang bukan orang tua yang nyuruh gitu ya, tetapi karena kepekaan sosialnya itu sudah terasah, maka hal-hal seperti ini sudah menjadi sebuah kebutuhan gitu ya bagi mereka yang sudah terasah menjadi kebiasaannya gitu ya. Sehingga misalnya di jalan sedang naik kendaraan, kemudian di jalan itu ada orang sepuh. Sering ya kita itu temui siang-siang ada orang sepuh memikul sapu lidi, yang sapu lidi itu hanya sekedar 2 buah misalnya, tapi kondisinya itu sudah sangat sepuh gitu ya, jalannya aja tertatih-tatih gitu. Kita nggak butuh sapunya gitu, tetapi kita ingin memberi aja gitu. Itu kalau kita biasa, misal gitu ya, orang tua itu memberi kepada orang yang seperti itu, anak itu melihat, anak itu menyaksikan. Pada saat lain, suatu saat misalnya anak kita itu mendapati hal-hal yang sejenis itu, justru anak itu mungkin nggak punya uang pun akan berusaha mencari bagaimana supaya saya punya uang agar bisa memberi kepada orang yang dianggap bahwa itu membutuhkan gitu ya. Jadi dorongan kepada anak-anak kita agar memiliki sensitivitas terhadap hal-hal seperti itu memang harus dilatih. Tidak bisa kita hanya sekedar menyuruh. Kalau ada orang yang begini, ayolah kasih gitu. Sementara kita sendiri nggak pernah dilihat oleh anak kita memberi kepada siapapun misalnya. Ayolah orang itu ditolong gitu. Sementara kita sendiri nggak pernah peka ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, misalnya seperti itu. Sehingga orang tua mutlak menjadi contoh kepada anak-anak kita dalam hal melatih gitu ya, kepekaan sosial ini gitu ya. Kalau kita bagaimana kita mengajarkan, bagaimana kita mencontohkan, bagaimana kita berinteraksi kepada anak-anak kita menghargai, kita kasih reward ketika anak kita berbuat baik. Hal seperti itu juga akan mendukung bahwa ada rasa senang, ada rasa bangga ketika mereka itu membantu orang, ketika mereka itu merasa dibutuhkan gitu ya. Sehingga bahkan tadi itu sekedar menginisiasi diri, berinisiatif untuk memulai menyapa orang misalnya, itu juga dikarenakan dia ada rasa barangkali saya dibutuhkan gitu ya, ada rasa seperti itu gitu ya. Ini juga didukung karena komunikasi dengan orang tua di rumah juga bagus, bukan hanya ada istilahnya PL gitu ya, perintah larangan gitu ya, yang ujung-ujungnya marah gitu ya. Tidak ada senda gurau di rumah, tidak ada tawa di rumah gitu ya. Ini yang menjadikan kita itu, rumah kita seperti kuburan gitu ya. Jadi mungkin dari contoh-contoh yang bisa saya sampaikan tadi, kita ingat bahwa anak itu adalah titipan Allah gitu ya. Kalau ada yang mengatakan kita dititipi anaknya presiden, kita tidak mungkin mengapa-ngapain yang kita kemudian membuat presiden kecewa ya. Tetapi lebih dari itu, kita dititipin oleh Allah gitu ya, berupa anak-anak. Maka mari kita betul-betul menjaga titipan Allah itu, jangan sampai kemudian Allah kecewa gitu ya. Mudah-mudahan beberapa cara tadi itu bisa kita lakukan gitu ya. Jangan sampai kemudian anak kita itu bahkan gitu ya, apa-apa kita larang, semuanya serba jangan. Kemudian atau bahkan termasuk selain larangan juga sekedar perintah gitu ya. Maka anak kita itu bahkan keluar rumah aja nggak berani. Saya punya teman, anaknya itu sudah bekerja, naik sepeda motor di luar, keluar rumah itu aja dilarang. Karena kata orang tuanya bahaya, takut, karena
sekarang itu kendaraan itu semua ngebut jalannya. Jadi kalau ada apa-apa resiko gitu ya. Artinya apa? Yaitu nanti mereka itu hanya taunya itu serba instan ya. Sekarang kan di era digital ini semuanya memang serba instan ya. Mau makan, enggak masak di rumah, tidak perlu kita keluar rumah, GoFood sudah datang gitu ya. Kita mau pergi kemana-mana nggak bisa nyetir, ada Gokar, ya, ada Gojek gitu ya. Semuanya serba instan gitu ya. Tapi itu kemudian kalau itu yang kemudian kita fokuskan anak kita nantinya seperti itu, ya anak kita manja gitu. Sampai dewasa pun bahkan permasalahannya dihadapi dirinya sendiri aja nggak mampu untuk menyelesaikan. Mudah-mudahan anak-anak kita tidak seperti itu, tetapi yang diselesaikan bahkan mudah-mudahan gitu ya, bukan hanya permasalahan anak-anak kita pribadi, tetapi bisa menyelesaikan permasalahan orang-orang di sekitarnya karena memiliki kepekaan sosial tadi gitu ya. Jadi kita siapkan anak-anak kita itu terbang tinggi meraih suksesnya ya. Insya Allah ya, kalau kita bekali dengan agama gitu ya, insya Allah arah anak kita itu tidak salah gitu ya. Dan yang tidak kalah penting bahwa kesolihan orang tua itu yang akan menghantarkan anak-anak kita untuk menjadi sukses dalam kesolihan juga gitu ya. Sehingga bahkan ketika kita itu menghantarkan suksesnya anak-anak kita, yang kita katakan sukses itu akhirat ya, dunia akhirat ya, bukan hanya sukses yang nanti dapat harta banyak di dunia, sukses dari sisi karirnya bukan, tetapi akhirat juga yang orientasi kita ya. Sehingga insya Allah dalam menghantarkan anak-anak kita untuk sukses tadi itu, kita harus bahkan menambah rokaat-rokaat salat sunnah kita gitu ya. Bukan hanya 5 kali, tapi kita tambah rokaat-rokaat salat sunnah kita gitu untuk menghantarkan anak kita tadi terbang tinggi menuju kesuksesan tadi itu, dan utamanya karena memiliki kepekaan seperti tadi gitu ya. Dan kalau misalnya anak kita itu misalnya ada yang tidak sesuai dengan harapan kita misalnya, kita harus pahami bahwa tidak ada anak yang buruk ya. Yang ada itu anak yang perilakunya butuh untuk dikelola, dibimbing, didampingi gitu ya. Jadi anak kita tidak ada yang buruk ya. Jadi kalau kita itu ada anak kita yang berulah gitu ya, kita yang seharusnya bermuhasabah, introspeksi diri gitu ya. Barangkali ada hak anak yang belum kita penuhi gitu ya. Barangkali sikap kita yang melukai anak-anak kita gitu ya, atau mungkin hubungan kita dengan pasangan ada masalah, tidak baik gitu ya. Atau bahkan gitu ya, hubungan kita dengan Allah gitu ya, ada kekurangannya gitu ya, atau juga mungkin harta yang kita dapatkan untuk menjadi unsur daging yang membentuk tubuh anak kita mungkin ada yang kurang thayyib misalnya. Sehingga mari kita perbaiki diri kita sebagai orang tua untuk memperbaiki anak kita yang kita cita-citakan gitu ya. Dan hasil kita, anak yang kita harapkan, yang akan kita panen nanti itu sesungguhnya adalah tergantung dari apa yang kita tanam hari demi hari gitu ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.